Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahri ummati. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ighfir lana dzunubana wa hassil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, Ustaz yang saya hormati, juga para orang tua, para hujaj, tokoh masyarakat, bil khusus Bapak Ketua RT yang saya muliakan, juga sahibul bait beserta keluarga yang saya hormati. Tentunya tidak bosan-bosan kita selalu bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat, rahmat, taufik, inayah, hidayahnya lah kita bisa beraktivitas, baik itu kaitannya ubudiyah kita, muamalah kita. Tentunya ini semua adalah maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah kita tidak ada suatu hal kendala apapun. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan buat ibadah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau, yang kita berharap kepada Allah semoga di saat nanti ketika kita menghadap Allah, di saat sakaratul maut, kita dikenali oleh Nabi Muhammad, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di alam barzah, kita pun dalam kondisi senantiasa diamankan oleh Allah bisyafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti di padang mahsyar, di saat manusia berkumpul, seorang suami tidak mengenali pasangannya, seorang ayah bunda tidak mengenali daripada anak-anaknya. Begitupun kita tidak mengenali siapapun saat itu, karena memikirkan dirinya di hadapan Allah. Sebentar lagi akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu berlakulah syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita insya Allah dikenali oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Rajab. Tinggal nunggu kurang lebih sebulan 20 hari lagi. Mudah-mudahan pada panjang umur semuanya. Amin. Kita rindu sama Ramadan hadirin, karena memang Nabi Muhammad pun sama. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fi Rajab, di bulan Rajab. Kenapa di bulan Rajab Nabi minta supaya diberikan berkah? Karena bulan Rajab adalah syahrullah. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah.
Di dalam Al-Quran surah At-Taubah itu dijelaskan bahwa inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Allah menciptakan, menjadikan yang namanya bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 6 bulan kemudian ketemu dengan Rajab. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kenapa mulia? Karena memang pada saat itu umat Nabi Muhammad, orang Islam menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka orang yang mampu, orang yang istitoah, biar dapat keutamaan dari Allah, biar bebas tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah. Karena kita menjadi orang yang mampu, punya harta benda. Lalu Allah pun memanggil kita bagi orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Dan ibadah haji dan umroh itu harus ke Mekah, ke Madinah. Mekah Madinah adalah kelahiran Nabi Muhammad. Begitupun wafat beliau dimakamkan di kota Madinah. Dua kota ini kota yang istimewa. Kota Mekah, turunnya Al-Quran di Mekah. Madinah adalah kota diturunkannya Al-Quran di kota Madinah. Jadi dua kota kenapa mulia? Karena ada kelahiran manusia pilihan Allah Nabi Muhammad, juga turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita pun sebagai umat Nabi Muhammad ingin dapat kemuliaan itu. Maka kalau kita ingin dapat kemuliaan, yuk kita niatkan, ya Allah, aku niat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena jamaah rahimakumullah, orang kalau sudah haji sudah sempurna. Orang kalau sudah umrah insya Allah sudah sempurna di hadapan Allah. Asal kita memang mampu. Kalau belum mampu ya tidak ada kewajiban. Bagi orang yang uangnya cukup untuk biaya haji tahun itu, maka segera berangkat. Biar kita dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadah haji, orang yang umroh, maka Allah akan ampunkan dosanya, bahkan bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ibadah haji dan umroh ini ibadah yang istimewa. Harus siap tenaganya, siap ya finansialnya, siap daripada ilmunya, siap dari keamanannya, siap tenaga, pikiran, waktunya dikerahkan semuanya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun jamaah rahimakumullah, 6 bulan kemudian ada bulan yang dimuliakan Allah, ini tidak berurutan, yaitu bulan Rajab yang saat ini kita nikmati bersama. Apa amalia di bulan Rajab jamaah rahimakumullah? Di bulan Rajab ini perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya manusia ini tempatnya dosa. Al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan dosa. Termasuk yang ngomong, apalagi yang ngomong. Yang ngomong kan dia ngomong banyak dosa hadirin. Ustaz banyak dosa betul? Ustaz banyak dosa betul? Tuh kan betul. Udah biarin enggak apa-apa. Ini orang dibetulin. Ya rahimakumullah. Pokoknya setiap yang namanya manusia pasti punya salah, punya dosa. Kalau dosa kita sama Allah, taubat dengan taubatan nasuha. Syarat taubat 1, istighfar. Kita malu hadirin sama Nabi Muhammad. Beliau Nabi Muhammad tidak kurang dari 70-100 kali istighfar mohon ampun. Nabi Muhammad yang tidak punya dosa. Lah kita yang banyak dosa, istighfar kadang-kala kurang dari 70. Kadang kurang dari 100. Itu pun istighfarnya habis sholat doang ya. Astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. Istighfar tuh ada yang pendek, astagfirullahaladzim. Ada yang sedang, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ada istighfar yang panjang namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, sampai selesai Pak. Paling berapa menit itu?
Orang yang membaca Sayyidul Istighfar pagi hari, maka kalau kita nggak ada umur sampai sore hari itu, Allah akan wafatkan husnul khatimah. Amin. Semua jamaah pada hafal kan Sayyidul Istighfar? Hafal kan Pak? Belum. Ya udah jujur aja belum. Allahu Akbar. Baca Pak, nggak harus hafal. Baca aja udah, ketik tuh di Google. Ya kan? Di Google. Ketik Sayyidul Istighfar keluar tuh. Baca Sayyidul Istighfar. Kurang lancar bahasa Arab boleh pakai Latin. Cuman bedanya Latin sama Arab kan beda. Yasin, kalau Latinnya ya si iin. Nah, gitu. Ayo coba lihat deh Yasin. Ya si iin, Yasin. Ya. Jadi kalau Arab dengan Latin beda, keberkahannya juga beda. Makanya tidak ada kata terlambat, Bapak belajar Iqra. Saya masih ngajarin Iqra sama yang usia 50-60. Walaupun semuanya ngepost ya nggak apa-apa. Yang penting kewajibannya mau tolabul ilmi, cari ilmu. Lama-lama insya Allah dibuka mata hatinya, karena kewajiban nyari. Bisanya itu tidak wajib. Kayak bapak nih datang ke pengajian, wajib Pak ngaji. Pinter enggaknya mah itu mau urusan Allah. Ya saya doain sih jangan sampai nyaingin saya gitu. Nah kalau saya ustaz semua repot urusannya. Enggak ada ladang lagi kita. Nah. Iya, jadi Allah udah ngasih tuh jalan rezekinya, porsinya masing-masing. Jangan mau saingan sama ustaz. RT jadilah RT aja, udah jangan jadi pengen ustaz. Ustaz ya kan, guru silakan. Ada yang memang profesinya pedagang, saling doa bidua. Jangan ada ingin saingan. Memang biasanya fitrahnya begitu tuh. Mohon maaf, ini fitrah. Perlu Bapak tahu nih. Ini ilmu juga. Biasanya saingan itu sesuai dengan tadi bidangnya. Sekolah bersaing dengan sekolah. Begitu. Iya kan? Pedagang sama pedagang begitu. PT sama PT. Ustaz sama maaf Ustaz, maaf. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, padahal yang namanya tadi itu kita tahu ilmu, awas hati-hati tuh. Kita saingan mau menjatuhkan orang lain, mohon maaf. Ini adalah suatu hal pelanggaran yang besar di hadapan Allah. Ngapain kita cemburu sosial? Rezeki orang udah dibagi-bagi. Saya mah nggak pernah iri sama bagian orang, Pak. Enggak saya. Orang kaya ikut senang saya mah. Malah ngedoain, ya Allah yang mudah-mudahan orang yang kaya tadi biar dermawan ya Allah, pada sayang sama Ustadz gitu kan. Ustadz lewat dipanggil, Ustadz mampir Ustadz. Nah, mampir doang nanti. Begitu mampir, namanya kita ngedoain, nabung kebaikan sama orang, gak bakal ketuker Pak. Yang namanya sodako tidak harus materi. Kalau kita punya doa, senjata kita doain orang banyak-banyak, insya Allah sampai kebaikannya buat kita. Begitu, diam-diam ngedoain warung, ya Allah, warung depan rumah biar pada berkah ya Allah, pada laku lancar semua. Al-Fatihah, tanpa sepengetahuan tetangga kita, kalau kita ngafatahin orang tadi biar berkah, itu dapat pahala dari Allah. Ada orang sakit kita dengar, belum ngejenguk Pak, kita baru dengar, khusus ya Allah, mudah-mudahan si fulan sehat, Al-Fatihah, dapat pahala dari Allah. Pokoknya Pak, terus saja kita nabung amal soleh. Allah nggak tidur. Semakin kita banyak memberikan hal-hal yang baik, mendoakan yang baik, insya Allah hidup kita ini berkah. Amin ya rabbal jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan Rajab ini bagaimana bulan penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam suatu keterangan Rajab itu mengandung tiga huruf, Rajaba. Makanya kalimatnya bukan Rajaba. Kan Rajaban ya, bulan Rajaban ya, bukan ra tapi Rojaba, ro fathah ro ya kan, ja fathah ja, ba fathah ba, Rojaba begitu hadirin. Jadi Rojaba pertama, rohnya adalah rahmatullah. Siapa orang yang dapat rahmatnya Allah? Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang selalu berbuat baik.
Siapa mereka orang yang berbuat baik? Adalah orang yang senantiasa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mau menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Artinya kalau kita pengen jadi orang muhsinin, jangan pernah perhitungan nama duit, jangan pernah perhitungan nama materi, karena sesungguhnya apa yang kita punya nggak bakal dibawa kalau kita menghadap Allah. Pokoknya mah kalau ada orang minta ke kita, minta apapun, bentuk sumbangan apapun, kita punya bagi. Usahakan bahagiakan orang yang terdekat dulu. Nah, istri kita Pak, jangan pernah hitung-hitungan sama istri. Benar, serius. Saya mah kalau punya duit sama istri, ya Allah saya kasih semua. Iya, duit saya kasih saya mah. Ya, saya kasih kalau ada. Allahu Akbar. Ya rahimakumullah. Ada keterangan dalam kitab ya, hadis itu di dalam satu keterangan bahwa kalau kita nih suami beli pakaian bagus, jangan pernah lupa belikan pula pasangan kita, istri kita baju yang bagus. Begitu Pak. Lah kalau kita beli baju batik harganya 350, beliin juga yang tadi yang ukuran istri kita harganya segitulah paling tidak. Jangan mah ayo ke pasar pilih daster yang 35. Itu mah jangan salahkan istri kita setiap hari dasteran dulu. Begitu hadirin. Beliin baju yang bagus. Kalau kita di luar makan makanan yang enak, mampir di tempat ya tuh makanan, ya kan, beli nasi goreng, ya beli martabak, jangan lupa bawain buat di rumah. Karena pasti di rumah bakal nanya bawa apa bang, betul nggak? Pasti bakal nanya. Jangan perhitungan, biarin masa bodoh deh, kita mau udah yang penting kenyang, jangan. Kita punya duit, doanya istri di rumah Pak. Benar, kita bisa dapat rezeki, bisa sehat, bisa lancar urusannya, istri di rumah yakin ngedoain kita. Makanya suami yang soleh mah begitu, pulang dari manapun pasti bawa sesuatu. Termasuk saya kalau keluar nih kemana, pasti ada yang ngerti ya. Iya, pasti ditanyain bawa apa Abi. Paham kan Pak? Lagian nggak rugi ngasih Ustadz mah nggak rugi. Nggak ada ceritanya rugi sama Ustadz. Berdoain, makin banyak doanya. Udah intermezzo, nggak usah dipikirin Pak, tolong siapin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Maka jangan pernah kita perhitungan mengenai tentang tadi itu rezeki nih. Jangan sampai nanti kecewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada cerita Nabi di zaman kaum Nabi Isa alaihissalam. Ini orang terlalu rakus sama dunia Pak. Padahal yang namanya dunia kata Nabi, kalau seandainya ada sebuah peti satu, ya kan, berisi emas, maka pasti orang itu akan mencari emas yang yang satu peti tadi yang kedua. Kalau ada dua peti isinya emas, kalau ditawarkan satu peti lagi isinya emas, pasti dia akan mau lagi. Itulah dunia. Kapan dia tidak menerimanya? Di saat dia masuk ke alam barzah. Baru udah nggak ada lagi ambisi duniawi. Makanya dunia itu kata Imam Ghazali cukup di tangan aja. Di hati ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita ngumpulin dunia, nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, nggak pernah manfaat buat orang lain, iya kan? Padahal nanti jamaah rahimakumullah ketika dia menghadap Allah baru dia nyesel, ya Allah bisa nggak engkau tangguhkan aku hidup dulu sebentar aja, saya pengen infak, pengen sedekah ya Allah, pengen wakaf ya Allah, cuman nggak ada lagi kesempatan. Maka jamaah rahimakumullah di zaman Nabi Isa alaihissalam ini ada santrinya dia ngikut Nabi Isa alaihissalam. Dalam perjalanan jamaah rahimakumullah, Nabi Isa ini bawa bekal 3 roti. Bawa bekal 3 roti hadirin Nabi Isa nih 3 roti nih. Ketika jalan jamaah rahimakumullah, itu ditaruh di tasnya Nabi Isa. Lagi istirahat jamaah rahimakumullah, Nabi Isa lagi ke belakang.
Romannya temennya ini nggak jujur Pak, ngambil roti satu. Hati-hati hadirin, yang namanya kita dalam kehidupan ini emang kita berdua, tapi ada Allah. Allah Maha tahu. Nabi Isa nguji doang nih, nguji santrinya. Ini mohon maaf cerita ini sampai 1 jam kuat nggak Bapak? Benar ya? Ya. Bapak masih silakan sambil makan nggak apa-apa Pak. Ntar Ustaz mantar belakangnya. Ya, makanya agak beda itu ya, disitulah bedanya Ustaz itu, karena Bapak muda habis, saya belum. Gitu kan? Begitu. Maka jemaah rahimakumullah, setelah Nabi Isa alaihissalam datang, bukalah itu tasnya. Dia udah makan 1 Pak. Giliran dibuka ya tinggal 2 nih. Yang 1 mana ya? Situ ngambil ya? Enggak, Nabi Isa enggak, saya enggak ngambil. Oh ya udah, kalau enggak mah. Ya udah nih 1 makan jemaah rahimakumullah. Terus dalam perjalanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perjalanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa ingin menunjukkan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan lapar, Pak. Nabi Isa lihat itu ada rusa lewat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi Isa alaihissalam, sono tangkap tuh rusanya. Ditangkaplah sama sahabat tadi, dipotonglah oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah ya dipotong lalu dimasak, jamaah rahimakumullah, udah selesai makan, dikumpulkan tulangnya, Nabi Isa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hidupkan kembali, sempurnakan lagi yang namanya rusa tadi. Itu sempurna lagi, Pak. Hidup lagi, jalan lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutlah jalan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa melihat itu bebatuan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan ini yang namanya bebatuan jadi emas ya Allah. Maka diambillah oleh Nabi Isa alaihissalam, dimasukin ke tas, ini isinya emas hadirin. Ini isinya emas. Kalau Allah mau, tentunya tadi para nabi dan rasulnya Allah kalau munajat kepada Allah pasti dikabul. Makanya kalau Nabi Muhammad nih, jamaah rahimakumullah, mau kaya, beliau udah ditawarin tuh. Nah, malaikat Jibril, ya Muhammad pengen kaya, no pasir-pasir di Mekah semua jadi emas. Mau jadi emas, kamu pengen jadi orang kaya di Mekah, silakan tinggal minta sama Allah. Apa jawaban Muhammad? Biarin ya Jibril, aku makan hari ini. Kalau tuh seandainya besok nggak ketemu makanan, aku pun berpuasa. Jadi Muhammad masih mendingan puasa kalau beliau nggak ketemu makanan, lalu kalau ada makanan makan. Apa jawaban Muhammad? Kalau aku ketemu makanan, aku makan supaya aku syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku tidak dapatin rezeki dari Allah, tidak makan, aku berpuasa agar aku menjadi orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting juga hadirin, yang namanya kita kadang kala ada kemudahan dari Allah, ada kala juga Allah uji kesulitan. Ini sebenarnya ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kemampuan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam berangkat. Di tengah perjalanan jemaah rahimakumullah berpisah. Dia ngomong nih sama ya muridnya, nih udah sampai sini ya, sampai sini. Ini nanti saya bagi 3 nih Mas, bagi 3 nih. Nih 1 buat situ, 1 buat saya, 1 buat yang jujur. Yang makan roti siapa? Tuh orang tuh Pak. Baru kan ada embel-embel, saya ya Isa, oh, udah sekedar tahu doang. Berarti situ yang makan ya roti saya, betul ya Nabi Isa. Jujur. Jujur dia, cuman sekedar tahu doang. Apa yang diceritakan Nabi Isa benar-benar sayang sama muridnya, bawa semuanya bawa. Mau Nabi Isa tinggal minta Pak, tinggal minta, bawa emasnya, bawa hadirin. Ketika dalam perjalanan jemaah rahimakumullah ketemu sama rampok Pak, 2. Ketemu sama rampok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Dibegalah di tengah jalan, akhirnya dibuka emas. Akhirnya ngobrol-ngobrol, udah ya, ini gini aja, tolong jangan dibunuh saya ya. Kita bagi aja nih, bagi 3 ya. Kata orang yang punya emas. Ya udah bagi 3. Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu begal ini dia ngomong, "Tadi dulu ya, sebelum kita bagian pada lapar nih. Ntar saya nyari makanan." Nyari makanan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belilah 3. Beli 3 jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya ketika makanan sudah sampai jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang satu udah dibunuh nih. Yang satu udah dibunuh. Yang satu nih udah dibunuh karena dia pengen harta bendanya ya kan ke bawah sama dia. Alasannya ya mati lah gitu. Akhirnya subhanallah jamaah rahimahullah ribut lagi nih sama yang bawa nasi nih. Dibunuh juga. Kan habis ngebunuh dia habis berantem kan lapar Pak. Dimakan itu jamaah rahimakumullah nasinya. Cuman sama orang yang beli nasi diracun. Akhirnya apa yang jamaah rahimakumullah, karena lahap dimakan 3 bungkus hadirin. Karena dimakan akhirnya dia mati juga hadirin. Tiga-tiganya mati. Hartanya tadi akhirnya nggak ada yang ambil. Itulah gambaran dunia. Dunia tidak akan dibawa hadirin. Apa yang dibawa? Kalau dia niat baik pasti hidupnya akan selamat dunia akhirat. Itu saja hadirin, udah 1 jam saya ceramah. Bapak pada melototnya sini mana apa yang masalahnya? Ya saya bilang 1 jam Pak De. Saya singkat aja hadirin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Di bulan Rajab ini mari kita sama-sama tingkatin amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tanda orang yang dirahmati Allah adalah orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Yang kedua adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pernah punya dendam, punya simpanan dalam hati kita ini kecewa sama orang, pengen balas dendam ke orang, benci sama orang. Ini yang nutup doa kita sampai ke langit hadirin. Maka plongin aja udah. Segera minta maaf. Kalau udah minta maaf enggak juga dia maafin kita, udah serahin ke Allah. Yang penting doain biar dapat hidayah dari Allah SWT. Yang terakhir, yang ketiga, orang yang dirahmati Allah adalah orang yang jangan mudah emosi. Orang biasanya kalau suka marah, mohon maaf, itu awal daripada ya kehancuran di situ. Makanya jamaah rahimakumullah, biasanya dalam rumah tangga ada aja tuh cekcok gitu kan sama pasangan. Kitanya sebagai pemimpin harus bijak, harus ngalah. Makanya Nabi nyontohin, kalau kita lagi emosi, lagi marah, udah jangan dianggap, jangan kita ladenin. Ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, udah kita istirahat aja, doa, baca Quran, insya Allah aman. Tadi juga lama-lama gampang Pak, gampang, pengen ngalusin istri mah gampang banget. Saya nggak pernah ribut sama istri karena udah tahu rumusnya. Kalau istri lagi marah, jamaah rahimah, bawa ke pasar, beliin cincin, yakin, langsung lumer hadirin. Nih silakan pilih cincin yang model apa aja. Abi bawa duit 2 juta. Yakin Pak? Ayo Pak. Jadi kalau lagi marah nggak usah repot. Istri mah kelemahan istri ada pada fulus hadirin. Benar. Nggak ada minggu kan? Udah aman kita. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Jadi itu aja, nggak usah bikin pusing. Bawa istri kita makan keluar, makan yang enak. Bawa ke pasar, beli baju, ya kan? Kasih tuh perhiasan buat istri. Kalau kita mampu aman. Jadi jangan marah ditimbal dengan marah. Ini suatu hal yang tidak disukai oleh Allah. Termasuk sama anak kita. Anak kita sekalipun emosi kayak apa, jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini ada kisah nyata hadirin. 1 jam lagi Pak. Tapi singkat Pak, 5 menit. Ini ada bapak Pak, dongkol banget sama anak. Ya Allah Pak, hati-hati sama mulut, hati-hati banget. Ini kisah nyata. Udah nggak suka sama situ, udah keluar aja dari rumah, jangan usah pulang. Innalillah. Apa yang terjadi Pak? Anaknya kena musibah, nggak jadi pulang lagi ke rumah. Hati-hati sama lisan, Ini kisah nyata. Jadi yang namanya orang tua itu kalau ngomong kaduain Nabi ala umati, sama dengan Nabi ke umatnya kalau ngomong. Hati-hati, mau marah apapun kayak Imam Sudes ibunya kesel dikit Pak. Ada tamu namanya anak-anak kan aktif. Itu minumnya tamunya tumpah Pak. Apa yang dikatakan ibunya? Jamaah rahimakumullah, ya Allah. Nah, Imam Sudes mudah-mudahan kau besar nanti jadi imam Masjidil Haram. Dikabul Pak. Jadi kalau bapak punya anak repot, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi Imam Al-Mustafa. Lumayan ntar merembet ke Al-Furqon. Ya saya juga dulu begitu dari Nurul Iman, Ittihad, Al-Furqon, setiap masjid doanya sama bapak saya begitu. Ya Allah mudah-mudahan anakku manfaat jadi imam di masjid-masjid, dikabul sama Allah. Itu saja jamaah rahimakumullah. 1 jam lagi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Waj'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu khususan almarhum min ahli bait al-madhkura, khususan almarhum min ahli al-hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa firna walhum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.